Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Rizky Nur Aisyah akan menyampaikan pendahuluan mengenai tugas studi kasus mata kuliah aspek hukum bisnis. Kelompok kami menentukan sebuah kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan yang belum dipenuhi sepenuhnya oleh salah satu perusahaan swasta yang beralamatkan di Tangerang. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang garment. Perusahaan tersebut memiliki karyawan yang sangat berperan dalam hal pemasaran produk atau bisa disebut sales promotion girls yang biasanya ditempatkan di beberapa mal yang berada di seluruh Indonesia. Kasus yang kami temukan ini merupakan kasus dari SPG yang ditempatkan di salah satu mal yang ada di Yogyakarta. SPG tersebut bertugas untuk menjadi salah satu karyawan perwakilan dari PT swasta tersebut untuk menjual atau mempromosikan barang yang ada di dalam mal tersebut. Deskripsi kasus. Pada kasus ini, hal yang melatar belakangi kami untuk membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh narasumber yaitu seperti yang pertama, upah kerja lembur yang tidak dibayarkan. Yang kedua, pemotongan gaji secara sepihak. 3. Pemenuhan hak cuti yang dipersulit. 4. Pembayaran gaji yang tidak tepat waktu bahkan sering diundur. Yang kelima, tidak ada tunjangan BPJS. Pembahasan melalui narasumber, kami mendapatkan beberapa informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh narasumber tersebut, yaitu narasumber bekerja di perusahaan tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Yang kedua, jam kerja harus dibagi menjadi 2 shift. Yang ketiga adalah terdapat 3 orang SPG dari perusahaan tersebut yang bekerja di mal yang sama. Dalam kasus ini terdapat pelanggaran hukum yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013. Dalam kasus jam kerja yang berlebihan sudah tercantum ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 78 tentang waktu kerja yang berlebih. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 78 berisi tentang 1. Perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Kedua, perusahaan yang mempekerjakan pekerjaan atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Kemudian dalam kasus pemenuhan hak cuti yang dipersulit untuk perusahaan, hal ini tentu melaksanakan pelanggaran ketentuan yang dapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Dwi Febridia Nuriwati ingin melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran hukum mengenai pemberian cuti melahirkan bagi SPG. Perusahaan tidak memberikan hak cuti bagi SPG-nya yang akan melahirkan, dan mereka hanya diberikan izin 2 hari. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 82 mengenai pemenuhan hak cuti melahirkan bagi karyawan. Dalam pasal tersebut berisi yang pertama, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan setelah melahirkan. Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Untuk SPG yang harus bekerja pada hari libur maupun tanggal merah, perusahaan wajib memberikan upah lembur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Pasal 85. Dalam pasal tersebut berisi pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh yang bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus-menerus, atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan tersebut diatur dalam keputusan menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Ulfa Eka Febridia Nuriwati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Dalam pelaksanaan kerjanya, SPG seharusnya diberikan upaya perlindungan dan keselamatan dari pihak perusahaan, seperti adanya BPJS bagi karyawannya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 86 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yang berisikan bahwa pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tindak lanjut. Dari pihak kami berupaya untuk terus memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja yang nantinya dapat membantu narasumber untuk menegakkan hak-hak mereka yang belum terpenuhi selama mereka bekerja. Langkah yang bisa dilakukan karyawan yaitu: yang pertama, apabila tidak ada tindak lanjut, bisa melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Yang kedua, melakukan diskusi kepada pihak perusahaan mengenai penyelesaian masalah secara damai dan tenang. Kemudian, meminta agar pihak perusahaan lebih terbuka terhadap karyawannya yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi ketika mereka bekerja, agar semuanya sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Apabila nanti masih terdapat pelanggaran yang belum juga diselesaikan, kemudian bisa lapor kepada pihak yang berwajib agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Assalamualaikum Mbak, kedatangan saya di sini sebagai perwakilan dari studi kasus ingin menanyakan tanggapan dari Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih sebelumnya karena telah memberikan saya tambahan informasi mengenai hak karyawan yang seharusnya saya dapatkan selama saya bekerja. Iya, apakah Mbak sudah menerima tindak lanjut dari keluhan-keluhan Mbak? Saya sudah menyampaikan kepada koordinator saya Mbak, koordinator saya juga sudah menyampaikan kepada atasan. Tetapi butuh waktu buat pemenuhan hak-hak tersebut secara sepenuhnya. Oh begitu, tapi ataukah selanjutnya ada perkembangan tentang keluhan-keluhan dari Mbak? Sampai sekarang sih masih belum ada sama sekali Mbak. Sampai kali saya tanyakan, koordinator saya bilang bahwa beliau tidak bisa melakukan banyak hal karena itu bukan kewenangannya. Lalu apa rencana dari Mbak setelah ini mengetahui hal-hal seperti itu? Ya mau gimana lagi Mbak, saya hanya bisa menunggu tindak lanjut yang dilakukan. Kalau tidak ada perkembangan sesuai yang saya harapkan, mungkin saya akan mencoba melakukan solusi yang Mbak tawarkan. Oh, jadi begitu Mbak. Ya, semoga solusi yang kami berikan akan mendapatkan hal yang positif untuk memudahkan proses penyampaian keluhan yang Mbak alami terhadap perusahaan pekerjaan Mbak, G. Amin Mbak, semoga saya segera mendapatkan hak yang saya belum terima selama bekerja menjadi karyawan di perusahaan ini. Saya senang karena bisa mendapatkan pengetahuan mengenai hukum ketenagakerjaan yang berlaku sehingga saya bisa meminta hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iya Mbak, sama-sama. Kami juga senang membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Semoga permasalahan Mbak yang Mbak alami segera teratasi, dan terima kasih sudah membantu tugas kuliah kami mendapatkan pembelajaran terutama dalam pengalaman nyata yang dihadapi karyawan-karyawan di dunia pekerja, dan ternyata masih banyak karyawan yang belum mendapatkan hak-haknya. Iya Mbak, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi saya dan Mbak serta teman-teman Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya.